Orang yang sholat tersebut, lihat, dia akan betul-betul bakti kepada ibu bapaknya. Dia tidak akan memutuskan silaturahminya. Dia tidak akan mengotori hatinya dengan kebencian-kebencian, dan tidak akan mengotori mulutnya dengan kata-kata dan ujaran-ujaran yang buruk. Ibadallah, sholat tersebut yang kewajibannya diturunkan oleh Allah Ta'ala, diwajibkan pada malam Isra wa Salat mencegah engkau dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar. Apa perbuatan keji? Perbuatan keji mencaci, perbuatan keji. Bergosip, mengumpat, perbuatan keji. Kesombongan diri, perbuatan keji. Adu domba, provokasi, perbuatan keji. Prasangka buruk kepada manusia lain, perbuatan keji. Mengambil haknya orang, perbuatan keji. Melihat yang haram dari tontonan-tontonan yang tidak baik, perbuatan keji. Mengomentari orang lain dengan komentar yang buruk, perbuatan keji. Apakah kamu sholat? Apabila betul sholatmu, maka sholatmu yang akan mengerem engkau dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Ibadallah, sesungguhnya ketaatan saling menularkan satu sama lain. Pegang satu ketaatan akan menularkanmu kepada ketaatan yang lain. Manakala seseorang sholatnya betul, sholat 5 waktu pada waktunya, maka otomatis walaupun dia nggak biasa sholat gobliyah ba'diyah, dia udah datang ke masjid, dia ikut sholat gobliyah, dia ikut sholat ba'diyah. Walaupun dia nggak biasa berzikir setelah sholat, ngelihat orang duduk setelah sholat berzikir, dia turut berzikir. Ngelihat masih ada waktu orang buka Al-Quran, dia turut membuka Al-Quran. Bahkan ketika dia datang sholat subuh di masjid, dia nggak ingin ketinggalan sholat berjamaah di masjid, terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Dia datang, bisa jadi datangnya sebelum subuh, kebagian lagi tahajud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang amalan ini akan menularkan kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga orang yang sholat tersebut, lihat, dia akan betul-betul bakti kepada ibu bapaknya. Dia tidak akan memutuskan silaturahminya. Dia tidak akan mengotori hatinya dengan kebencian-kebencian, dan tidak akan mengotori mulutnya dengan kata-kata dan ujaran-ujaran yang buruk. Ibadallah, salat tersebut yang kewajibannya diturunkan oleh Allah Ta'ala, diwajibkan pada malam Isra wal Mi'raj yang terjadi pada 27 Rajab tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah momen kita di bulan Rajab ini, yang kita berada di akhir-akhirnya, untuk memperkuat hubungan kita dengan sholat. Jangan bilang, saya sudah dewasa, saya tahu sholat. Nabi Ibrahim ketika beliau sudah sepuh, beliau berkata, apa cita-citanya walaupun beliau sudah sepuh, dan beliau punya cita-cita besar untuk dirinya, dan punya cita-cita besar untuk anak dan keturunannya. Apa cita-cita besarnya? Bukan menguasai dunia, bukan punya harta, bukan menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di dunia, lah. Cita-cita terbesar beliau mengungguli semua cita-cita. Keberuntungan yang beliau kejar mengungguli semua hal yang dianggap keuntungan oleh orang lain. Beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan, menegakkan, menjaga sholat, dan keturunanku, keturunan yang menjaga sholat. Ini cita-cita beliau untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Apakah beliau tidak sembahyang sebelumnya? Beliau sholat, tetapi beliau selalu menjaga sholatnya untuk membuat sholatnya lebih baik, lebih baik, lebih baik.